Karena sabar bukan tanda kalah, tetapi tanda kita masih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat, hadanallahu wa iyyakum. Marilah kita tundukkan hati kita. Kita hadirkan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekedar berjalan, tetapi sedang diuji, sedang ditimbang, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya ucapan lisan, tetapi perjuangan dalam kehidupan menahan diri dari yang haram dan bersabar dalam yang menyakitkan. Hari ini kita berbicara tentang satu hal yang sering diucapkan tetapi berat dijalankan, yaitu sabar. Ketika musibah datang, tidak ada manusia yang hidup tanpa luka, tidak ada hati yang tidak pernah pecah, tidak ada mata yang tidak pernah basah. Kadang kita kuat di hadapan manusia, tetapi rapuh saat sendirian. Tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Namun disitulah Allah menghadirkan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bayangkan ketika semua manusia meninggalkan kita, ketika tidak ada yang mengerti kita, Allah berkata, aku bersama orang-orang yang sabar. Bukan sekedar melihat, tetapi bersama, dekat, menemani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh dari iman. Maksudnya setengah dari kekuatan iman kita terletak pada kemampuan kita menahan diri ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini bukan tempat istirahat, tetapi tempat ujian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikan, bukan jika diuji, tetapi pasti kami akan menguji kamu. Maksudnya, musibah itu bukan tanda Allah membenci kepada kita, tetapi tanda Allah sedang memilih siapa yang sabar, siapa yang menyerah. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin. Perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin. Mukmin itu bukan yang tidak diuji, tetapi yang tetap berdiri walau berkali-kali diterpa. Seperti bambu yang melengkung saat angin datang, tetapi tidak patah.
Begitulah hati orang beriman, boleh menangis, boleh sedih, tetapi tidak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan, kepedihan itu menjadi pelebur dosa dan meninggikan derajatnya. Maka air mata yang jatuh itu bukan sia-sia, dan kesedihan itu bukan tanpa makna. Setiap luka sedang menghapus dosa, setiap sabar sedang mengangkat derajat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kadang kita kehilangan orang yang kita cintai, kadang kita kehilangan harta, kadang kita kehilangan harapan. Hari ini tertawa, besok kita menangis. Hari ini sehat, besok kita terbaring lemah. Tidak ada yang abadi, semua akan pergi. Yang tersisa hanyalah satu, kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, in asabathu sarra'u syakara wa in asabathu dharra'u sabara. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, jika mendapat kesulitan ia bersabar. Inilah rahasia mukmin, dalam segala keadaan selalu menang. Jamaah Jumat hadanallahu wa iyyakum. Maka jika hari ini kita sedang diuji, jangan merasa sendirian. Jika hati terasa berat, jangan putus harapan. Jika air mata mengalir, biarkan, karena itu tanda hati masih hidup. Tapi ingat, jangan sampai ujian membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup khutbah ini dengan sebuah renungan. Betapa banyak orang yang hari ini masih tersenyum padahal hatinya hancur. Betapa banyak orang yang terlihat kuat padahal sedang berjuang menahan air mata. Dan betapa banyak dari kita yang diuji bukan karena lemah, tetapi karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Maka bersabarlah, karena sabar bukan tanda kalah, tetapi tanda kita masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, yang kuat dalam ujian, yang tidak goyah dalam musibah, dan yang kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.